Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita kembali melaksanakan kajian rutin ini, yang mana kitab panduan kita seperti biasa ya, kita melanjutkan kitab Nasihatul Nisa karya Syekhah, ya, seorang akhwat, seorang Syekhah Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Baik, gimana ibu semuanya, sehat semuanya? Anak kira pas kesini sepi, ternyata banyak ya. Yang hujan ini nyantai. IPK pas kesini kening banyak. Iya, baik. Alhamdulillah, berarti semoga ya ini ibu sebagai pertanda bahwasanya ibu-ibu sekalian betul-betul dalam keadaan bersemangat dalam menuntut ilmu, yang mana dengan sebab ilmu itulah kita akan semakin terarah dalam menjalani kehidupan ini. Dan juga ibu sebagai peran ibu rumah tangga ini menjadi semakin terarah dalam melaksanakan kewajiban, karena sebagaimana yang sering kita ulang-ulang pernyataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya seorang perempuan tidak dapat menjadi sebenar-benar perempuan salehah melainkan harus disertai dengan ilmunya. Jadi nggak bisa cuma sekedar renungan-renungan gitu tanpa bimbingan Al-Quran dan hadis, nggak bisa. Ya, baik. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan ini ya, ibu-ibu rahimakumullah, dan silahkan dipersiapkan untuk dialog ya, karena itu biasanya lebih apa? Lebih bisa dipahami dan meresap ke hati daripada teori belaka. Jadi saya akan membacakan ini beberapa pernyataan dan juga Al-Quran dan hadisnya. Kemudian nanti kita bahas. Setelah itu baru seperti biasa ada interaktif ya, tanya jawab atau saling memberikan faedah. Silakan, agar hidup dan pertemuan ini yang tidak tiap pekan ini bisa betul-betul menjadi pijakan kita selanjutnya untuk betul-betul menjadi seorang yang terbaik, untuk menjadi seorang muslimah yang solehah. Baik, pembahasan kali ini masih tentang lisan ya. Berdasarkan urutan pembahasan di kitab ini, kita sekarang membahas tentang lisan. Ini pada pertemuan yang lalu kita pun sudah membahas sebenarnya bahwasanya lisan itu merupakan sebab seseorang yang akan menjadi binasa atau berbahagia. Nah, pada pertemuan yang lalu yang kita bahas adalah mengenai bagaimana tatkala lisan itu dijadikan perantara agar kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, mendapatkan pahala melalui lisan. Ya. Nah, adapun sekarang ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita adalah terkait dengan afatul lisan. Ya, afatul lisan itu adalah hal-hal yang tercela dari penggunaan lisan, intinya gitu. Ketergelinciran lisan. Baik. Di sini kita awali dengan apa yang dikisahkan oleh Allah kelak, bahwasanya di neraka ada keadaan orang-orang yang mana di sana digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Mudassir ayat 42-47. Allah berfirman, "Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin." Jadi apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar?
Maka mereka para penduduk neraka itu mengatakan lam nakum minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakum nut'imul miskin, bukan pula termasuk orang yang memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan juga dahulu kami termasuk orang-orang yang selalu mengucapkan hal-hal yang penuh kemungkaran bareng-bareng gitu ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan juga dahulu kami termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan ini. Hatta atana al-yaqin, sampai datanglah al-yaqin. Al-yaqin ini kematian. Begitu. Nah, ini Allah menjelaskan bahwa dahulu ada nanti di hari kiamat ketika seorang sudah masuk neraka ada yang ditanya seperti ini. Karena kan sekarang neraka masih belum ada yang ngisi ya Bu ya. Jadi masuk neraka itu nanti setelah hari kiamat. Adapun sekarang seluruh umat manusia maupun jin yang sudah mati, maka dalam keadaan masih di alam barzakh. Alam barzakh, alam antara kematian dengan hari kiamat. Itu alam barzakh biasa juga disebut kubur, alam kubur. Alam barzakh atau alam kubur disebut alam kubur karena biasanya orang kalau meninggal ya dikubur gitu ya, padahal gak semuanya juga gitu ya. Makanya juga ada istilah lain yakni alam barzakh, alam jeda antara kematian dengan nanti hari kiamat. Nah di sana Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah mengabarkan kepada kita agar kita tidak seperti itu. Jadi kalau kita meresapi oh ini di neraka itu kayak gini, Allah menjelaskan ada orang yang seperti gini, ada yang dialog seperti itu dan sebagainya. Nah itu dalam rangka untuk nasihat bagi kita. Nah kita belum masuk kita masih hidup dan belum meninggal, jadi masih bisa mengubah, masih bisa mengubah keadaan kita selama hidup di dunia. Karena kalau udah meninggal kita nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal dapat hasil. Kita nggak bisa mengubah nasib di sana, tanda kutip ya, mengubah nasib. Kalau di sekarang misalkan kita merasa sebagai calon neraka karena banyak maksiat yang telah kita lakukan, kita merasa seperti itu misalkan, alhamdulillah. Tapi ketika masih hidup kan masih ada peluang, oh saya masih bisa berubah. Nah, kita masih bisa mengadu nasib di sini. Gitu ya. Karena betapa banyak orang-orang jahat itu udah ngaku saya ini neraka. Saya ada yang pernah murid bilang ke saya, anak-anak SMA, dia itu SMA-nya yang nantinya itu untuk kelautan itu Bu. Jadi apa? Untuk kelautan itu ya nanti dianya itu jadi di laut jadi pelayan itu kan. Istilahnya pelayaran kan. Sekolah pelayaran, nanya ke saya, Ustaz gimana dan di sana macam nanti kemungkinan kalau udah jadi di pelayaran bekerja di sana kan nanti harus menyodorkan minuman keras dan pokoknya gimana lah, orang jauh dari keluarga kan ada di kapal laut berbulan-bulan di sana keliling dunia tapi di kapalnya doang nih. Itu kayak gimana, itu boleh nggak seperti itu? Dijelaskan bahwa di sana pasti terseret pada yang enggak gitu. Bagi dia bagi yang nanya ini nggak tahu, mungkin pelajaran yang lain beda. Bahkan Ustaz katanya, guru saya di SMA pelayarannya ada yang bilang ke saya, kalau mau masuk jurusan ini berarti siap-siap masuk neraka aja tadi. Udah digituin sama gurunya. Jadi ini mah emang untuk masuk neraka. Jadi udah merasa kita mah udah mau maksiat. Jadi orang udah mengira oh saya seandainya masuk mati dalam keadaan ini nerakanya. Nah, ketika ada orang yang merasa seperti itu dan belum meninggal, ketahuilah masih ada kesempatan. Allah mengabarkan bagaimana keadaan di neraka begitu, keadaannya mengerikan. Rasulullah menjelaskan bagaimana keadaan alam kubur, alam barzakh begini begitu mengerikan bagi orang yang ingkar. Maka kita nih yang mendengar sabda itu, maka hendaklah apa yang Rasul, apa yang Allah kabarkan tersebut menjadi motivasi bagi kita. Nah itu apa yang terjadi pada orang-orang yang ingkar terhadap Allah di alam barzakh dan di neraka. Sedangkan kita yang membaca masih hidup, ayo kita mengubah keadaan kita, mumpung masih bisa, gitu ya. Kemudian di sini
Penulis kitab ini pun membawakan suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu berbicara dengan suatu kalimat yang mana kalimat tersebut diridhoi oleh Allah. La yuqilaha balan, tetapi si hamba tersebut nggak nyangka bahwa itu sesuatu yang sangat diridhoi oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Yarfa'uhullahu biha darajat. Dengan sebab kalimat yang sederhana tersebut justru dia diangkat derajatnya di sisi Allah dengan derajat yang sangat tinggi. Jadi nggak nyangka gitu. Wa innal abda, tetapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada seorang hamba yang dia mengucapkan suatu kalimat yang mana kalimat tersebut dimurkai oleh Allah, dan orang yang mengucapkannya tidak menyangka bahwa bahwasanya ini sangat bikin Allah murka. Yahwi biha fi jahannam, yang akhirnya orang tersebut pun la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam, menyebabkan orang itu dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi gitu Bu, ada suatu kalimat yang akan menyebabkan seorang masuk surga. Padahal kalimat itu sederhana bagi sang pengucapnya, mengiranya sederhana. Ada sebaliknya, kalimatnya kok biasa-biasa aja, tapi kok justru Allah murka dan menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka. Ada yang kayak gitu. Bahkan Bu, kalau kita melihat pengalaman ya orang-orang sukses, bagaimana ketika mereka berkisah, ada sebagian mereka itu yang berkisah, saya sukses ini gara-gara ada satu kata dari teman atau dari orang tua atau dari gurunya, yang sehingga akhirnya dia sukses, termotivasi, terngiang-ngiang, akhirnya sukses. Ada yang kayak gitu. Itu kehidupan di dunia. Jadi memang ada suatu kata yang mana kata tersebut kalau diucapkan justru menyebabkan sesuatu yang besar, baik besarnya itu bermakna positif ataupun negatif. Begitu ya Bu ya. Ini hati-hati. Bukankah kita pernah ceritakan dan Ibu mungkin pernah baca tentang suatu kalimat yang diucapkan seorang orang tua yang akhirnya dengan sebab kalimat tersebut anaknya jadi imam besar Masjidil Haram, seperti yang sering disebarkan ya informasinya adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala, masih hidup beliau, yang suaranya terkenal. Beliau agak itu ya, Syekh ini agak gemuk gitu ya. Itu kan waktu masih kecilnya itu sangat nakal sekali. Ibunya sampai liur gitu ya. Sering marah. Suatu ketika yang Syekh yang masih kecil ini datang ke rumah dalam keadaan belepotan, kotor banget. Datang ke rumahnya, ibunya marah. Tapi alhamdulillah ketika ibunya marah, mungkin memang karena lisannya sering terjaga dan seterusnya, yang keluar dari lisannya sang ibu bukan caci maki, tetap, tapi marah ya tetap dalam keadaan marah. Yang keluar adalah apa? Doa. Kalau bahasa baratnya, cing jadi imam Masjidil Haram itu ya. Itu jadi keceplosan mengucapkan kata-kata dan alhamdulillah baik gitu. Moga-moga kamu jadi imam Masjidil Haram. Ternyata benar sekali imam Masjidil Haram. Itu kata dikisahkan oleh para ustadz demikian gitu ya, yang kenal kepada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sampai sekarang imam atau apa istilahnya itu presiden untuk pengurusan Masjid Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Itu beliau ketuanya sekaligus imam. Anak ketika kecil gitu, itu yang terngiang-ngiang dalam benak Syekh, mungkin akhirnya dikisahkan. Karena kan ketika sang ibu melontarkan kata-kata itu kan gak ada yang tahu selain ibunya kan, beliau ketika masih kecil, begitu kan. Nah ini masalah duniawi, ada suatu kata-kata yang justru menyebabkan seseorang itu luar biasa ya. Saya pernah juga mendengar kisah ini sebelum kita lanjut lagi ya kepada pembahasan poin-poin yang ada di kitab ini, sebagai motivasi juga dan sebagai agar lebih memahamkan tentang pembahasan ini. Pernah saya mendengar ada suatu kisah seorang sukses, guru tapi sukses, orang Amerika, orang Barat. Nah dia sukses banget. Padahal ibu ya ketika masih kecilnya dia itu dikenal nakal juga, nakal. Nah, namun suatu ketika
pas orang lain marahin, semuanya teman-temannya juga suka sama dia karena nakalnya itu dan sebagainya. Merasa terpuruklah si anak ini. Tapi ibunya nih luar biasa, datang ke anaknya, tenang aja nak, intinya gitu ya. Kata Allah, saya dengar ceritanya pakai bahasa barat ya, sedikit-sedikit tahu bahasa barat. Jadi kata si dia ini ceritakan tentang bagaimana ibunya menjadi penyebab dia itu betul-betul semangat menghadapi kehidupan. Katanya ibunya, santai aja, intinya gitu ya, santai aja, gak apa-apa. Walaupun kamu seperti ini, tapi tetap sepertinya ibu melihat sesuatu di dalam diri kamu yang mana itu suatu yang luar biasa, tapi ibu nggak tahu apa itu. Ya, pokoknya melihat sesuatu dalam diri kamu yang hebat, tapi ibu juga belum tahu apa itu. Cari aja nak. Semangat gituin. Nah, orang itu kan Bu ya, orang itu akan dia merasakan semangat menjalani hidup tatkala dia yakin dalam dirinya ada sesuatu yang hebat, atau dia sedang dibutuhkan oleh orang yang dia cintai, atau dia itu orang yang betul-betul dibutuhkan, bermanfaat dan memiliki kelebihan yang orang akan mendapatkan manfaat. Nah, orang kalau udah merasa kayak gitu semangat menjalani hidup. Kalau tidak seperti itu, maka akan merasa rendah diri lah seseorang. Sama kita juga Bu ya, atau ibu misalkan. Coba ibu seandainya ya, la samahallah, naudzubillah mudalik, seandainya mungkin ibu merasa sudah tidak dicintai oleh suami, sangat dibenci, dicampakkan, sudah nggak peduli, pokoknya ngerasa ibu nggak bermanfaat bagi suami. Apa hati ibu yang ibu rasakan? Bagaimana perasaan ibu? Kan sangat-sangat roboh, hancur kan, pecah ketika itu hati ibu. Dan ibu nggak akan semangat masa ngurus anak karena merasa sia-sia hidup ini gitu, merasa ngapa buat apa. Nah, begitulah orang-orang yang memang dia itu, misalkan ya, ada seorang anak yang malas atau seseorang itu yang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat karena merasa dirinya mau ngapain lagi gitu. Maka oleh karena itu butuh untuk kita motivasi orang itu dengan suatu kalimat yang mudah-mudahan kalimat tersebut akan terus terngiang-ngiang. Begitu. Aku melihat sesuatu dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu. I see something in you, but I don't know what is this, kata gitu. Tapi nggak tahu naon ya kata. Tapi saat sang anak, bayangkan Bu, ketika semua orang membencinya, ketika semua orang mencemoohnya, biasa kan ada istilah bully ya, anak-anak itu dibully. Kemudian keluarganya yang lain pada benci, ada sang ibu yang menguatkan, ada sang ibu. Nah, anak ini ketika yang lain membenci, ada yang memberi motivasi, kan langsung mengatakan mereka salah, ibu saya yang benar. Gitu. Nah, kayak gitu Bu. Hati-hati lisan. Demikian juga dalam masalah nasib kita di dunia akhirat. Ada dengan sebab lisan kita terjerumus dalam neraka. Ada dengan sebab akhirat kita terjerumus dalam masuk ke dalam surga tertinggi. Kalau di kisah para ulama, ingat ibu atau ibu mungkin pernah atau sering ya mendengar istilah kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada kitab Sahih Bukhari, artinya kitab Sahih, kumpulan hadis-hadis Sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Ketika menulis kitab ini lama sekali, sekitar belasan tahun. Seingat saya 16 tahunan menulis kitab itu, Sahih Bukhari. Ternyata sebelumnya nggak ada terbesit dalam benak Imam Bukhari untuk menulis istilahnya kitab Sahih, mengumpulkan hadis-hadis Sahih yang akhirnya justru sampai sekarang sangat bermanfaat dan dianggap oleh para ulama Ahlus Sunnah sebagai kitab yang paling penting setelah Al-Quran. Kitab yang paling valid, paling penting, paling sahih setelah Al-Quran bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata asal muasalnya Bu, karena ada suatu kata-kata dari gurunya yang membekas pada Imam Bukhari. Ini dikisahkan oleh beliau sendiri, oleh Imam Bukhari. Jadi salah seorang guru Imam Bukhari mengatakan, aduh Imam Bukhari, kata kita apa ya? Bukhari, kalau seandainya kau mengumpulkan hadis sahih saja, tentu akan bermanfaat. Itu doang. Andaikan kau mengumpulkan hadis sahih saja,
Kan banyak tersebar hadis palsu, hadis dhaif, lemah dan seterusnya. Ada juga hadis sahih, hadis hasan. Yang diamalkan kan yang hasan dan sahih saja ya derajatnya, yang valid. Tapi tercampur dengan hadis-hadis palsu dan lemah. Seandainya engkau wahai Bukhari mengumpulkan yang sahih saja dalam satu buku, langsung di dalam hati ini. Mulailah ketika itu. Semenjak itu beliau termotivasi mengumpulkan. Ibu rahimahumullah, inilah yang dimaksud dengan amal jariyah, yang termasuk amal jariyah. Imam Bukhari betul dapat pahala yang besar ketika beliau ikhlas dan bukunya dibaca sampai sekarang. Kitab sahihnya itu dikaji oleh para ulama, dari para ulama diajarkan para ustadz diajarkan lagi kepada masyarakat juga mengamalkan apa yang diajarkan ustadz seterusnya, ngalir ke Imam Bukhari. Tapi juga ingat Bu, yang menyebabkan Imam Bukhari menulis kitab ini adalah ada orang lain di balik layar yang sampai saya pun lupa namanya siapa gitu ya, karena nggak terlalu dikenal di kalangan para ustadz kecil seperti saya. Kalau para ulama tentu mereka tahu kan siapa-siapa aja guru Imam Bukhari. Padahal saya belum ingat sekarang. Meskipun tidak diingat, tapi pahala tetap mengalir kepada sang guru ini. Begitu. Jadi ada orang di balik layar yang memang pahalanya juga besar, tidak kalah dengan orang yang memang sudah dikenal dengan kebaikannya. Demikian juga bisa jadi di antara ibu-ibu ini lahir ada generasi yang sangat luar biasa bermanfaat bagi umat. Meskipun ibu tidak dikenal, pahala ngalir kepada ibu. Kita kan nggak tahu ya Bu ya. Kita nggak tahu guru Al-Qur'annya Ibnu Taimiyah siapa. Kita mau sering membaca nih kan, fatwa Ibnu Taimiyah, kata para ustaz Ibnu Taimiyah begini, kita baca kitabnya. Kita nggak tahu guru Al-Qur'annya ketika belajar Al-Qur'an siapa. Tapi dengan sebab guru Al-Qur'an tersebut, Ibnu Taimiyah bisa baca Al-Qur'an, bahkan bisa menafsirkan dan seterusnya berdakwah. Itu pahalanya ngalir ke guru Al-Qur'annya awalnya itu, guru abataknya itu. Gitu. Jadi ada orang-orang di balik layar yang tetap memiliki pahala tertinggi meskipun tidak dikenal. Ada yang seperti itu. Demikian juga para nabi kan ada yang tidak dikenal namanya, tapi tetap pahalanya luar biasa. Ya Bu ya. Nah, maka mari kita lanjutkan. Oleh karena itu, Ibu rahimani rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Mana saja sih afatul lisan, ketergelinciran lisan yang akan menyebabkan seorang itu diancam oleh bahaya yang mengerikan, agar kita bisa menghindarinya. Jadi kita mempelajari mana-mana dosa-dosa lisan itu, macam-macamnya. Agar apa? Agar kita bisa menghindar. Karena kalau nggak tahu tentang kejelekan, khawatirnya kita terjerumus pada kejelekan tersebut yang kita anggap bukan jelek. Nah, maka dari itu dibahaslah dalam kitab ini tentang afatul lisan atau ketergelinciran lisan. Ibu rahimani wa rahimakumullah yang kami banggakan, di antara afatul lisan atau ketergelinciran lisan adalah an-nutqu bisyirki wal kufri, mengucapkan kesyirikan atau kekufuran. Yang jelasnya ini mah, tapi tetap kita bahas aja. Jadi kalau tadi bertanya-tanya gimana sih lebih spesifiknya, barusan sebenarnya dicontohkan ya sedikit. Bagaimana sih contoh spesifiknya suatu kalimat yang dibenci oleh Allah dan ada orang yang tidak nyangka ternyata itu menyebabkan seorang masuk surga, masuk neraka. Ada juga yang tidak nyangka kok ternyata kata-kata tersebut itu menyebabkan masuk surga. Nah, ini udah dibahas pada pertemuan yang lalu ya, di antara contohnya berzikir, istighfar sebagainya itu kan termasuk al-baqiyatus shalihat atau sesuatu yang akan menyebabkan kita masuk surga. An-nutqu bisyirki wal kufri, mengucapkan kesyirikan dan kekufuran, itu merupakan salah satu ketergelinciran lisan. Di dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66, Allah menyisahkan tentang orang-orang yang mencemooh agama ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apabila kau bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya sekedar bermain-main saja, bercanda. Kemudian Allah bantah, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka Shallallahu Alaihi Wasallam, abillahi wa ayatihi, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya serta kepada Rasulnya kalian bersenda gurau, ngeheureuikeun, bercanda. Maksud bercanda itu ya mengucapkan candaan yang emang penuh kedustaan. La ta'tadiru, kata Allah lanjutan ayatnya, janganlah kalian minta udzur ketika udah mencandai, mempermainkan ayat-ayat Allah itu. La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelahnya kalian beriman. Kisahnya gini Bu, ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama kaum muslimin dalam suatu ekspedisi jihad atau perjalanan menuju jihad fisabilillah. Di tengah jalan ada sebagian orang-orang munafik bilang gini, kami belum pernah lihat orang-orang yang paling gemuk dan paling suka makan serta paling lemah dan paling pecundang selain orang-orang yang ada di sekitar Rasul itu tuh. Jadi ini orang-orang munafik sedang mencemooh, main-main ya, mempermainkan para sahabat yang ada di sekitar Rasul. Jadi kami tidak pernah melihat orang yang paling gemuk, afwan ya, paling buncit kalau bahasa kitanya, paling buncit dan paling doyan makan serta paling penakut kalau sedang perang selain dari mereka tuh. Nah ini sedang main-main mereka nih, orang munafik, sedang bercanda gitu, tapi bercandanya berlebihan. Ada sebagian sahabat yang dengar candaan orang munafik ini, langsung dilaporkan pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau dilaporkan kepada Rasul, ternyata Allah telah memberitahu lebih dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya ayat ini. Orang munafik itu kan ketakutan, langsung datang kepada Rasulullah, minta maaf, la ta'tadiru. Dalam ayat ini kan, jangan kamu yang minta uzur, minta maaf. Kalian telah kufur setelahnya mengaku beriman. Sampai dikatakan, kata perawi hadis kisah tersebut, sampai ini orang munafik megang-megang tali kendaraannya Rasul, ontaknya Rasul, sampai terseret kagugusur gitu ya, sambil megang ke tali kekangnya kendaraan Rasulullah, sampai kakinya beradu dengan pasir dan bebatuan di padang pasir, kan sedang berjalan gitu. Saking pengen minta maaf, tapi Allah sudah katakan la ta'tadiru, kalian jangan minta uzur. Jadi gini Bu, di sini poin pentingnya adalah di antara kekufuran adalah kita mempermainkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Yang sedang viral contohnya adalah orang mempermainkan misalkan tentang masalah kematian malaikat atau masalah alam barzakh. Dulu ketika saya pesantren di suatu pesantren gitu ya, yang sangat menyepelekan masalah ini, karena beberapa pesantren pernah saya tempuh. Ini ada yang biasa ya, gurunya itu mempermainkan. Jadi kalau misalkan kamu nanti mati masuk ke alam kubur, mau disiksa sama malaikat mungkar nakir, bilang aja nama Kiai Fulan. Mereka takut kok dipermainkan. Ini termasuk berlebihan. Gak mungkin malaikat seperti itu. Kalau seperti itu namanya, kalau manusia mungkin iya, kalau malaikat bukan seperti itu. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak mungkin tidak mungkin malaikat itu tidak taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Tidak mungkin maksiat, tidak mungkin salah. Makanya kan ada istilah baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, ada istilah gini, saya mah manusia bukan malaikat, saya mah pasti salah. Nah, karena apa? Malaikat itu nggak pernah salah gitu. Itu istilah dari zaman dahulu. Karena yang namanya malaikat ya nggak salah, karena Allah tetapkan demikian. Gitu. Kalau manusia dapat salah. Nah, tiba-tiba ada orang bilang, ya jangan nggak apa-apalah nanti dipukul di alam ketika hendak masuk neraka juga. Mudah-mudahan pukulannya lebih kencang, sehingga kalau dipukul pas mau dijerumuskan ke dalam neraka kan kencang tuh ya dipukulnya, sehingga ngaclong terus sampai masuk surga. Gitu ya. Ada yang bercanda kayak gitu. Dan itu guru agama.
Nauzubillah min dzalik. Dikiranya bencana, dikiranya sepele, padahal itu termasuk kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Kalau tidak tobat, dikhawatirkan akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, maka hati-hati Bu. Jadi berkaitan dengan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bercanda? Begitu ya. Maka dari itu hati-hati lisan. Yang kedua, anutku bil bid'ah. Di antara afatul lisan atau sesuatu yang akan menyebabkan lisan tergelincir pada dosa adalah mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah. Rasulullah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam hal agama, karena setiap yang baru dalam hal agama, kata Rasul adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini ucapan bid'ah ini terlontar dari mulut mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengucapkannya, bukan ulama saja, tapi Rasul langsung mengatakan perkara yang baru dalam hal agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini sebagai penegasannya ya Bu ya, bahwa ada sebagian orang kan benci dengar kata bid'ah sehingga nggak mau ngebahas bid'ah, padahal Rasul yang sering membahas ya. Baik, ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, maka dari itu kata penulis kitab ini, ketika disebutkan kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam hal agama ya, bukan teknologi, bukan duniawi, tapi dalam hal agama. Kalau ada hal yang baru dibuat-buat, maka itu dikatakan bid'ah. Maka kullu di sana menunjukkan hal yang umum, sigotun min siyagil umum, kata penulis kitab ini. Jadi seluruh, maka apa yang kita ucapkan tatkala itu kebid'ahan, maka itu termasuk afatil lisan atau termasuk ketergelinciran lisan yang akan menyebabkan kita terjerumus pada azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Contoh ucapan yang bid'ah itu, pokoknya misalkan suatu zikir-zikir yang mana zikir tersebut tidak diajarkan oleh Rasul ya, kita ucapkan, nah itu tidak boleh. Pokoknya amalan-amalan lisan yang itu teranggap bid'ah, maka itu termasuk afatil lisan yang akan menyebabkan kita diancam dengan ancaman yang mengerikan. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kemudian selanjutnya di antara ketergelinciran lisan itu adalah al-ghibah. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan itu. Ya, ghibah itu seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa ghibah itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu mengenai apa-apa yang dia benci. Begitu. Jadi menyebut, jadi ngomongin saudaramu tentang sesuatu yang dia benci. Jadi kalau kita membicarakan kebaikan bukan ghibah. Gitu. Jadi kita pakai poin-poin biar ingat. Jadi kalau omongan itu, pembicaraan itu termasuk ghibah. Pertama, di belakang, dalam artian ditukangin, iya, dalam artian tidak diketahui oleh orang yang sedang kita omongin. Kalau di depan orang yang sedang kita omongin bukan ghibah itu mah, ngejak gelut itu mah. Atau apa, mencela itu mah ya, kalau depan orangnya itu. Tapi ghibah itu tidak diketahui oleh orang yang sedang diomongkan. Yang kedua adalah ngomongin tentang sesuatu yang dibenci oleh orang itu. Nah, itu poin pentingnya tentang ghibah itu. Sesuatu yang dibenci oleh orang yang diomongkan itu. Kemudian ada yang bertanya ketika Rasulullah menjelaskan demikian, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah seandainya apa yang sedang aku ucapkan itu benar ada di saudaraku ini? Maka kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul faqad iktabtah.
Kalau apa yang kau bicarakan berupa kejelekan itu benar-benar ada pada orang yang sedang kau bicarakan itu, maka engkau emang sedang bergibah, itu teh. Emang itu gibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Sedangkan apabila ternyata yang kamu omongkan itu sebenarnya nggak ada di saudaraku yang sedang kau omongkan itu, maka sungguh kau sedang melakukan kedustaan. Kalau bahasa kitanya ngafitnah gitu ya Bu ya, fitnah. Kalau bahasa kita sedang ngefitnah dia, ini dia sedang nggak melakukan apa yang kita omongkan itu. Iya, ya Bu ya. Itu gibah. Gibah teh hukumnya haram. Bahasa kitanya gosip. Itu teh termasuk haram. Nah, kita bahas, insya Allah pada tahu ya. Kita bahas. Lantas gimana kalau mau tobat dari gibah? Maka di sini dibahas oleh penulis kitab ini. Intinya adalah kalau kita hendak tobat, kan ada orang yang udah kita sakiti ya dengan kita omongkan, maka cara tobatnya adalah kita mintakan ampun orang yang kita omongin itu. Jadi kita ya Allah ampuni dia. Kita doakan dengan tulus, semoga kesalahannya diampuni oleh Allah. Kita doakan dengan ikhlas, ya. Dan tidak perlu ngaku ke orang yang sudah kita omongkan itu. Gak perlu misalkan akhi, ukhti, kemarin saya ngomongin anti, kemarin saya ngomongin kamu, maaf ya. Nah, jangan gitu, justru jangan. Lebih baik jangan dibicarakan, langsung saja kita mintakan ampun kepada Allah orang yang sudah kita omongkan itu. Dan kita tentu minta ampun atas apa yang telah kita lakukan berupa ngomongin orang itu, ya. Kemudian juga sebutkan kebaikannya. Kalau kita kan udah ngomongin di depan banyak orang misalkan, maka kita ubah tadinya ngomongin kejelekan, kita sebut kebaikannya di depan orang-orang yang sudah kita omongkan. Maksudnya itu apa? Di teman kita, ini apa? Teman gibah kita, gitu ya. Kita berikan, oh kita sebenarnya baik dan sebagainya. Nah seperti itu. Pernah Bu, ada yang seperti itu kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang sering dituduh disebut sebagai Wahabi. Ya. Ada seorang syekh besar, muridnya banyak. Itu kalau setiap selesai kajian selalu pasti menjelek-jelekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebut Wahabi, orang sesat, pokoknya dijelek-jelekan gitu ya. Maka suatu ketika ada muridnya yang kerja di Saudi Arabia, di sana kan gencar ya diterangkan siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka akhirnya sadarlah sang murid bahwa apa yang dikatakan syekhnya di kampung halamannya itu salah. Maka dia pun membawa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan cara disobek sampulnya. Ini mungkin pernah Ibu dengar kisah ini karena terkenal ya, sering diulang-ulang oleh Ustadz Ahlussunnah untuk menunjukkan betapa banyak yang salah paham. Nah, ketika disobek sampulnya kan cuma isinya doang. Minta ke syekhnya yang sering mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Syekh, wahai tuan guru, Mama Ajengan ini lihat ternyata saya punya kitab, tolong diperiksa, sepertinya bagus. Oh mangga, kemudian mencek bahasa orang mah kayaknya. Mangga, kan udah bisa bahasa Arab juga. Dia ini di India kejadiannya. India, orang India kan bukan bahasa Arab, tapi si Syekh ini emang Syekh, maka tahu bahasa Arab, dibacalah. Beberapa waktu kemudian dikembalikan lagi kepada muridnya, langsung memuji, ini buku luar biasa, Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis ada di sini. Ini buku luar biasa, dipuji-puji ini buku. Kata muridnya, tahu ini karangan siapa? Ya nggak tahu, ini sampulnya sobek. Dikasihkanlah sampulnya dan ternyata Muhammad bin Abdul Wahhab langsung terdiam dan tertunduk terus lama. Ketika suatu ketika hadir lagi di suatu pengajian, ngisi kajian lagi, sang syekh ini yang tadinya mencela mengganti celaan menjadi doa tarahum, istilahnya itu doa kebaikan, semoga Allah memberikan belas kasihnya, rahmatnya kepada Syekh Muhammad. Jadi dibalikan, tadinya mencela jadi berbalik arah. Nah emang seperti itu, berarti ini berilmu kan orang ini ketika dia hendak bertobat, maka diganti tadinya ngomongin kejelekan jadi mendoakan kebaikan dan di depan umum, depan murid-muridnya, dan tidak gengsi ketika itu.
Nah seperti itu Bu contohnya ya ketika kita pernah gibah. Jadi nggak perlu sebenarnya bilang ke orangnya, nggak perlu. Nah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga kan rahimahullah telah meninggal, beda zaman. Nah oleh karena itu Ibu rahimakumullah, tentu siapa sih di antara kita di zaman ini yang secara betul-betul total terbebas atau bersih belum pernah melakukan gibah? Semua kita kemungkinan besar pernah. Maka dari itu cara taubatnya itu cukup kita doakan orang yang pernah kita omongkan itu. Ya Allah semoga Allah ampuni dia. Ya Allah semoga orang ini diberi rahmat pahala yang besar. Kemudian kalau kita ketemu teman kita, ya teman sahabat kita untuk bergibah, gitu ya, geng kita bilang orang itu sebenarnya baik. Saya salah dulu kemarin. Sebenarnya dia itu baik dan sebenarnya saya salah paham. Begitu, ya Bu ya. Nah, seperti itu. Beda kalau misalkan kita tobat dari mencuri. Karena ini dibahas juga di kitab ini. Kalau misalkan mencuri apa gitu ya, HP orang ya, nauzubillah min dzalik, HP orang, kita tobat, maka harus kita ganti HP-nya. Terus ke orang tersebut harus kita ganti karena kita telah merugikan dia. Beda dengan gibah, nggak perlu kita ganti, mau tolong gibahi aku lagi dong, enggak kayak gitu. Tapi cukup kita doakan dan kita sebutkan kebaikannya di hadapan orang yang jadi layan teman gibah kita ya. Demikian itu tentang gibah ya. Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marartu biqaumin." Tatkala aku sedang di mi'rajkan dalam Isra Mi'raj ya, ke langit ke sana. Maka kata Rasul, aku melewati suatu kaum. Ini keadaan siksaan ya. Allah perlihatkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang sedang disiksa yang memiliki azfarun min nuhasin. Kukunya tiba-tiba terbuat ya, berubah menjadi tembaga. Kukunya itu jadi terbuat jadi tembaga, tajam, sangat tajam. Yahmushuna wujuhahum wa sudurahum. Ternyata kaum tersebut kukunya kayak tembaga, tajam. Dia ternyata mencakar-cakar wajahnya sendiri dan dadanya sendiri, kata Rasul. Ini siksaan tentunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka itu wahai Jibril? Karena beliau ditemani malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Kata malaikat Jibril alaihi salam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia, tanda kutip. Ini istilah bahasa Arab, makan daging manusia artinya gibah. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan sering merusak kehormatan orang lain. Jadi jelek-jelekin, dia merusak kehormatan orang lain. Ini hadis sahih dalam Sunan Abu Daud dan yang lainnya. Begitu. Nah, inilah yang terjadi kalau seandainya kita masuk ke alam akhirat bagi orang-orang yang melakukan gibah, keadaan seperti itu. Rasul kabarkan dari sekarang biar kita nggak kaget. Biar kita tahu dalam menyikapi hidup ini nanti ada alam lain yang kita pun akan melaluinya. Maka the choice is yours. Istilahnya gitu, lagi rame gitu ya, poster-poster. Jadi pilihan ada padamu. Nanti mau jadi gini, mau jadi gitu. Sekarang masih di dunia nih, masih bisa memilih. Kita pilih jalan yang mana. Tapi nanti lihat di akhirat ada orang yang bernasib mengerikan, ada yang orang yang bernasib bahagia. Tapi Ibu, penting juga yang ini disebutkan, ada suatu pembicaraan tentang kejelekan orang lain yang justru karena maslahat yang lebih besar maka itu jadi boleh. Ada keadaan tertentu yang kita dibolehkan ngomongin orang lain. Dalilnya adalah ada salah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan perempuan bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini adalah sahabiah atau sahabat Rasul di kalangan perempuan sallallahu alaihi wasallam. Ini di khitbah atau di khitbah, bahasa kitanya apa, tunangan, ditunang atau apa? Ditimang jadi gitu kan. Dinaon teh? Dilamar. Nah ya. Insyaallah, maklum baru pengalaman sekali. Dilamar. Dilamar oleh laki-laki
Maka yang melamar ini ada 2 orang atau Bahabawi, ada 2 orang yang melamarnya, jadi tinggal mengiyakan. Maksudnya mungkin mau melamar, ada 2 orang laki-laki mau melamar, karena kalau udah dilamar, udah diterima lamarannya, nggak boleh laki-laki yang lain melamar, ya kan nggak boleh, haram hukumnya. Para sahabat tentu tahu. Nah, makanya ini yang dimaksud adalah ada yang hendak melamar, ada kabar ada 2 orang hendak melamar, namanya Muawiyah dan Abu Jaham. Fatimah binti Qais ini musyawarah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengenalkan para sahabatnya Rasul itu. Kata Rasulullah, ammal Muawiyah fasu'luq wa amma Abu Jaham fala yada'asahu an atiqi. Adapun Muawiyah, ini tentu pembicaraan antara beliau dan Fatimah binti Qais. Adapun Muawiyah, dia itu miskin. Ya, jadi tanggung saja nanti menikah dengan orang miskin dan dengan orang kaya itu beda kan? Harus persiapannya beda, gitu ya. Muawiyah itu fasalu pun miskin. Cara terjemah bebasnya gitu. Miskinnya ini kan kejelekan, ya. Sama kata orang Arab maupun kata kita, kalau kita katakan itu si miskin, meskipun iya, gitu ya. Meskipun iya, kenyataan emang Muawiyah ketika itu sa'anu, miskin, fakir, gak uangnya tidak sebanyak ketika nanti Muawiyah jadi khalifah, karena ternyata Muawiyah itu jadi khalifah besar nanti, ya, sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Jaham, dia selalu tongkatnya itu ada di pundaknya. Jadi sebagian ulama mengatakan mudah mukul orang, mudah mukul istrinya, gitu ya. Atau bukan istrinya, barangkali kalau belum menikah sering mudah mukul, pokoknya begitulah, galak. Ini kejelekan juga kan, tapi emang yang ada pada diri dia. Rasulullah sampaikan kepada Fatimah karena ini dalam rangka musyawarah untuk menentukan sikap, bukan cuma menikmati omongan doang, tapi untuk menentukan sikap dan kepada orang yang tepat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ulil amri ketika itu. Ya, jelas pemimpin besar Rasulullah dan orang yang emang bisa memberikan solusi, bukan cuma teman bicara doang, tapi memberikan solusi. Dan emang tempat kita mengadu permasalahan umat ketika itu kan langsung ke Rasulullah. Maka sang Rasul pun menyebutkan kekurangan ini begini, pilih siapnya mau ke yang mana gitu ya. Mau yang miskin atau mau yang ini nih. Sama keduanya orang-orang mulia, tapi Rasulullah menyebutkan kejelekannya aja. Kenapa? Kan tadi nggak disebutkan Muawiyah nanti jadi, enggak, kejelekannya aja dulu. Karena ini jadi pertimbangan. Adapun kelebihannya semua orang tahu, para sahabat orang-orang mulia. Nah itu Bu, makanya diantara ngomongin orang lain yang dibolehkan itu adalah diantaranya misalkan para ulama meringkas ada 6 hal ketika seorang itu boleh membicarakan orang lain. Yang pertama, mutadzalimin, orang yang didolimi. Seorang istri dolimi suaminya datang ke hakim atau ke tokoh. Untuk apa? Untuk memberikan solusi. Tokoh besar ya, bukan teman biasa, bukan teman yang gak bisa kasih solusi, enggak. Tapi ke tokoh, orang yang dianggap bisa, atau misalkan ke orang, ke saudaranya yang bisa mendamaikan sebagainya. Bicarakan suami saya begini, wah secara detail tanpa berbohong. Itu boleh. Sedang dizolimi misalnya, karena dia merasa dizolimi. Atau ma'arifin, sedang memperkenalkan. Yang kedua, orang yang memperkenalkan ini boleh. Misalkan ada orang nanya ke kita, tahu kenal nggak si fulan? Si fulan yang mana? Pokoknya si fulan yang apa? Yang pendek itu, yang pendek misalkan. Pendek dalam bahasa Arab maupun bahasa kita itu ada negatif ya Bu ya, ngomongin. Ada unsur ngomongin. Nah, kalau untuk memperkenalkan, karena memang orang yang pendek dan kita sedang nyari orang, pokoknya orang yang pendek, pokoknya agak hitam gitu ya, rambutnya keriting gitu ya, ini laki-laki misalnya, begitu. Nah itu tidak apa-apa. Kita kadang nanya kan biar nyari alamat sih. Mu'arif istilahnya pengen tahu di mana seorang itu. Wa muhadzirin, dan mewanti-wanti, hati-hati orang itu dikenal di kampung ini tukang nyuri. Ini ada orang yang kenal dia, orang itu tukang nyuri. Hati-hati ya Bu, nanti kalau ada orang itu dompet jangan disimpan di mana aja. Kita belum bisa ngusir dia, minimal kita aja lah selamat. Nah misalkan gitu ya, itu boleh.
Jangan misalkan ada pencuri, jelas ini dikenal ya. Misalkan pencuri datang ke tempat kita, ngumpul sama kita. Kita tahu dia pencuri, diam aja kita. Kita kan nggak boleh gibah. Akhirnya banyak HP yang hilang ibu-ibu. Dengan syarat benar-benar yang bicara ini adalah benar kenal dan terbukti dan tahu orang tersebut memang sifatnya demikian. Agar apa? Selamat yang lain. Dan agar si pencuri ini pun tidak tambah-tambah dosa, kan selamat semuanya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan maslahatnya jauh lebih besar. Walimudhirin fiskon, atau orang yang terang-terangan melakukan kejahatan. Preman misalkan. Preman ini mah datang. Preman kan dikenal ya, biasanya preman itu nggak ada yang nggak dikenal di masyarakatnya, dikenal kejelekannya. Gitu. Hati-hati sih, itu mah preman. Jangan kesana ada preman terus itu. Nah, itu kan. Jadi untuk memperlihatkan ada orang yang terang-terangan, maka kita jangan kesana. Wa mustaftin, dan minta fatwa. Seperti tadi ya, minta fatwa. Saya pilih yang mana nih, sebutkan. Maka kita harus kepada orang yang bisa berfatwa. Wa man talabal i'ana fi izalatil munkar, atau orang yang sedang meminta agar kemungkaran dihilangkan. Seperti tadi seorang istri minta membicarakan suaminya kepada orang yang emang dia itu bisa membantu gitu. Boleh begitu. Tentu ini pembicaraan khusus. Makanya orang yang diajak bicara pun harus orang yang tepat, bukan semua orang. Harus orang yang tepat, bukan semua orang. Begitu, itu pengecualian. Dan hati-hati, ini bedanya tipis. Bagi orang yang kurang kuat agamanya, dikiranya itu boleh, justru malah ternyata gibah yang diharamkan. Makanya harus sangat hati-hati. Baik Ibu, sebelum dilanjutkan lagi, barangkali ada yang sudah kita diskusikan ya, udah jam 3, kita cukupkan dulu aja sekian. Nanti insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, atau mungkin sebagian Ibu ada yang sering ikut juga kajian ke An-Najiyah hari Rabu, silakan nanti dia tanyakan hal-hal yang dibahas di sini maupun di kajian yang ada misalkan di An-Najiyah atau di tempat lain yang saya ngisi. Dan insya Allah seperti biasa nanti kan ada Ustadz Adi Sakti hafizahullah ta'ala, bisa juga ditanyakan. Kalau ada pertanyaan yang lupa mau disampaikan sekarang, ternyata ingatnya nanti, silahkan ya. Mohon maaf segala kesalahan, tentu karena kekurangan ilmu saya. Ibu sabar ya, dalam memperbaiki diri butuh perjuangan. Sama saya juga harus butuh kesabaran. Semua kita harus saling sabar demi untuk mendapatkan kehidupan yang mulia. Karena emas itu menjadi mulia kalau sudah dibakar dulu, begitu ya. Maka segala sesuatu harus ada prosesnya. Dan mudah-mudahan ini proses terbaik sehingga kita menjadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.